wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah wal akhwat, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, kita kembali memperbanyak puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, puji-pujian yang pantas untuk senantiasa kita panjatkan sesuai dengan kebesaran, ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai rasa syukur seorang hamba atas berbagai nikmat yang terus tercurah pada kita semuanya. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan taufanya pada malam hari ini kembali kita hadir melaksanakan sholat secara berjamaah, mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah. Setelah melaksanakan sholat berjamaah, kita kembali duduk bermajlis untuk sama-sama mengkaji hadis-hadis yang datang dari Rasul yang tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala dalam buku yang beliau beri judul dengan Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari penghulu, pemimpin para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-8 ya, bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan kitab tentang keutamaan ilmu. Tersisa bagi kita beberapa hadis lagi, 4 hadis ya, dalam kitab tentang ilmu ini, kitab tentang keutamaan ilmu. Pada pembahasan yang terakhir kita sudah membaca hadis yang ke 1388 gitu ya. Ya, 1388. Mana ada? Iya. Tentang keutamaan bandingan antara seorang alim dan seorang abid, dan bagaimana seorang penuntut ilmu dan seorang pengajar ilmu senantiasa didoakan oleh seluruh penduduk langit dan bumi, yaitu hal-hal yang pokok yang telah kita bahas dalam pertemuan kita yang lalu. Untuk malam hari ini kita akan mulai dengan hadis ke 1389. Wa ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qal, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naddarallahu imra'an, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nadarah. Nadarah itu keceriaan atau kecerahan atau wajah yang berseri, ya, wajahnya akan dicerahkan
akan berseri-seri imra'an seseorang sami'a minna syai'a yang mendengarkan dari kami sesuatu faballaghahu kama sami'ahu, lalu dia menyampaikannya sebagaimana yang dia telah dengarkan. Farubba muballigh, boleh jadi orang yang disampaikan au amin sami', lebih faham daripada orang yang mendengarkan langsung. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan sahih, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Entah hasan atau entah sahih, atau periwayatannya sebagian jalur periwayatannya hasan dan sebagian jalur periwayatannya sahih, itu di antara makna hasan sahih. Intinya hadisnya diterima. Jamaah sekalian, hadis ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, dan hadis ini derajatnya mutawatir ya. Hadis ini termasuk hadis yang mutawatir. Sebagian ulama kita menulis khusus buku mensyarah hadis yang kelihatannya singkat ini, namun faedahnya sangat banyak. Di antara ulama kontemporer yang punya buku khusus tentang hadis ini adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, hafizahullahu ta'ala. Beliau ini salah seorang ulama besar dan ulama yang paling senior di Madinah. Beliau pernah menjadi wakil rektor Universitas Islam Madinah di masa Syekh bin Baz rahimahullah menjadi rektor. Waktu kami dulu di Madinah, beliau boleh dikata sudah termasuk yang paling senior, bahkan sudah pensiun. Tapi beliau sampai usia telah pensiun pun masih dimanfaatkan ya untuk ngajar di kampus. Dan beliau termasuk ulama yang paling lama mengajar di Masjid Nabawi. Ya, di masa kami saja waktu itu ya sekitar hampir 30 tahun yang lalu, itu beliau sudah termasuk yang paling senior. Waktu itu ada Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ya, penulis Minhajul Muslim, dan beberapa syekh lagi, Umar Fallata, tapi semuanya sudah pergi ya, semuanya sudah wafat rahimahullah. Syekh Abdul Muhsin ini masih hidup sampai sekarang ya, mungkin sekitar 90 tahunan. Tapi beliau sudah minta izin untuk tidak mengajar lagi. Kalau tidak salah beliau sampai 50 tahun mengajar di Masjid Nabawi. Sekarang termasuk paling ramai majlisnya di Masjid Nabawi adalah Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar, Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Itu anak beliau ya. Waktu masa kami Syekh Abdul Razak sudah dikenal, tapi masih dokter waktu itu, belum profesor. Dan waktu itu beliau belum terlalu muluk karena bapak beliau masih ada aktif ya. Sekarang majlis yang paling ramai dan banyak talimnya adalah Syekh Abdul Razak, anak beliau, anak yang Masya Allah mewarisi ilmu akhlak dan adab dari Syekh Abdul Muhsin. Syekh Abdul Muhsin ini termasuk ulama hadis yang masih hidup di Madinah. Beliau risalah kecil tapi sangat bermanfaat mensyarah hadis ini. Kalau hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyimpulkan hadis ini mutawatir, dan menurut penelitian beliau tidak kurang dari 24 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Tadi menegaskan bahwa hadisnya mutawatir, karena kalau pakai standarnya Imam Suyuti saja, hadis mutawatir itu kalau sudah diriwayatkan 10 sahabat, lalu periode berikutnya juga banyak yang meriwayatkan. Ini sudah sampai 24. Bahkan tidak sedikit ulama kita tidak harus 10 ya. Kalau sudah dianggap cukup banyak, itu sudah dianggap sebagai hadis mutawatir. Artinya tentang kesahihan hadis ini tidak perlu diragukan. Ya, jadi selain
Abdullah bin Mas'ud, ada juga Zaid bin Thabit, ya Abu Hurairah sendiri, lalu Jubair bin Mut'im, dan banyak lagi sahabat. Dan Syekh menulis beberapa faedah di sisi yang singkat, beliau sebutkan riwayat-riwayatnya. Beliau mengumpulkan sampai 99 faedah dari hadis ini, ya. Jadi hadis ini bisa diambil faedah sampai 99. Ya, bagi yang mau mengetahuinya silahkan, ya, risalah beliau sudah dicetak lama dan semoga bisa didapatkan di net. Kita sebutkan saja sebagiannya, ya, faedah-faedah dari hadis ini. Pertama, jamaah sekalian, hadis kita ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Karena di sini janjinya dia adalah doa dari Nabi SAW, dan doa Nabi adalah doa yang makbul, mustajab. Naddarallah, naddarah itu nadarah, wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria, wajah yang bersinar, disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hari kiamat, di antara gambaran orang beriman, Allah katakan apa? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, di antara keutamaan orang-orang beriman nanti, mereka di hari kiamat akan melihat wajah Allah. Pada saat itu mereka melihat Allah dan wajah mereka berseri-seri. Itu pemandangan yang akan didapatkan oleh orang-orang beriman, wajahnya akan berseri-seri. Ulama kita mengatakan, apakah ini berlaku nanti di hari kiamat atau sudah berlaku saat sekarang ini? Untuk hari kiamat, doa ini minimal terkabulkan pada saat itu, ya. Jadi doa ini mustajab, Rasulullah yang mendoakan, dan dia akan mustajab. Minimal nanti akan didapatkan di hari kiamat. Artinya di antara pemandangan hari kiamat ada wajah yang berseri-seri, yang bersinar, yang ceria, dan itu sebagai bonus tambahan dari apa yang didapatkan secara umum oleh orang beriman. Orang beriman itu nanti di hari kiamat, umatnya Nabi Muhammad SAW dikenali dengan apanya? Bekas wuduknya, gurran muhajjalin min asaril wudu. Wajah dan anggota tubuh kita yang selalu kita basuh dengan air wudu, itu nanti di hari kiamat akan kelihatan, ya. Jadi dia akan bersinar, gurran muhajjalin. Itu secara umum semua yang sholat waktu di dunia, hamba-hamba Allah, pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan ini tambahan dari sekedar orang yang rajin melaksanakan sholat, yaitu mereka yang memiliki sifat-sifat semacam ini yang disebutkan dalam hadis kita ini. Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa janji ini boleh jadi sudah akan terjadi, didapatkan, janji atau doa ini sudah akan didapatkan di dunia, ya, sebelum akhirat kelak. Dan kenapa sampai mereka akan memiliki wajah yang berseri-seri, wajah yang bersinar? Karena kata ulama kita, mereka menyebarkan, mereka mendengarkan dan menyebarkan hadis-hadis Nabi, dan hadis Nabi adalah cahaya. Yang sebagaimana firman Allah adalah cahaya, hadis Nabi adalah cahaya. Rasulullah datang dengan cahaya, maka wajar jika mereka-mereka yang tekun mempelajari hadis-hadis beliau dan selalu menyampaikan hadis-hadis beliau juga akan mendapatkan janji yang sah, ya. Nadarallahu mar'an, semoga Allah akan berikan wajah yang ceria, wajah yang berseri-seri, wajah yang bersinar. Kepada siapa? Imra'an, seseorang. Kata-kata imra'an ini seseorang, artinya siapa saja, semua berhak mendapatkan janji ini selama mengikuti amalan-amalannya yang akan disebutkan setelahnya. Walaupun di sini dikatakan imra'an, laki-laki, tapi berlaku imra'atan bagi wanita. Rijalu syaqaiq an-nisa'u syaqaiq ar-rijal.
kata Nabi SAW, ya, bahwasanya wanita itu saudara kandungnya laki-laki. Maka hukum asal semua janji Allah kepada hamba-hambanya yang laki-laki belum juga kepada hambanya yang wanita, kecuali dalil yang dan untuk laki dan perempuan. Jadi janji akan mendapatkan keutamaan yang ini. Siapa mereka? Sami'a minna syai'a, mendengarkan hadisku atau mendengarkan dariku sesuatu. Dalam riwayat yang lain sami'a maqalati, mendengarkan makalahku. Apa itu makalah? Apa itu artinya makalah? Kalau bahasa Indonesia makalah, apa itu makalah? Tulisan ya. Kalau bahasa Arab maqalah, qala itu apa? Perkataan sebenarnya. Jadi maqalah itu sebenarnya perkataan. Kalau bahasa Indonesianya makalah, tulisan ya. Maqalati, mendengarkan perkataan. Dan ini diantara tahapan belajar. Tahapan belajar itu adalah apa? Mendengar. Kalau sudah menulis, itu tahapan berikutnya sudah. Tapi tahapan pertama adalah mendengar dulu, menjadi pendengar yang baik, lalu lanjutkan dengan menulis. Karena itu janji ini bagi mereka yang mau mendengarkan sabda Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat kita dikatakan apa? Sami'a minna syai'an. Apa maksudnya syai'an? Sesuatu, menunjukkan banyak atau sedikit, semuanya berhak mendapatkan janji ini. Makanya kabar gembira yang begitu mulia kepada mereka-mereka yang suka mendengarkan hadis Nabi SAW atau firman-firman Allah. Karena Rasulullah itu menyampaikan apa? Menyampaikan firman Allah dan sabda-sabda beliau. Tapi digunakan kata-kata maqalati, ya, maka mungkin lebih spesifik pada hadis-hadis beliau. Ini di antara keutamaan yang paling besar bagi mereka-mereka yang tekun untuk mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, mendapatkan doa khusus dari Nabi Muhammad SAW. Tentunya bihasabihi, sedikit banyak, makin banyak maka makin besar juga pahala yang akan didapatkan. Jadi cahaya ini tentu saja bertingkat-tingkat, makin banyak dia memberikan, makin besar pahala dan cahaya yang akan didapatkannya. Tapi kalau ada yang sedikit pun sudah mendapatkan janji ini. Sami'a minna syai'a faballaghahu, kemudian dia menyampaikannya. Jadi tidak terbatas pada dirinya saja. Riwayat yang disebutkan ini dilengkapi oleh beberapa riwayat yang lain. Ya, jadi dalam memahami hadis itu, kalau ada riwayat-riwayat yang banyak, seharusnya dikumpulkan agar kita bisa memahami lebih utuh. Dalam riwayat yang lain dikatakan sami'a minna syai'a wa hafidhahu, dan dia menghafalkannya. Jadi kalau bisa setelah mendengarkan diusahakan dihafal. Dan ini diantara dalil menghafal hadis selain menghafal Al-Quran. Jadi bukan cuma Al-Quran yang diperintahkan untuk dihafal, hadis pun kita dimotivasi untuk berusaha menghafalnya. Wa hafidhahu, dan dia menghafalkannya. Dalam riwayat sami'a maqalati fawa'aha, lalu dia berusaha memahaminya. Ini dua yang tidak ada dalam hadis kita ini, ya. Dua yang tidak ada dalam hadis kita. Kalau dalam hadis kita apa? Dia mendengarkan kebaikan. Dalam riwayat yang ada dua tambahan yang sebaiknya dilakukan oleh para penuntut ilmu hadis, yaitu dia menghafalnya, berusaha menghafalkannya apa yang dengarkan, dan yang berikutnya adalah dia berusaha untuk memahaminya. Fawa'aha, dia memahami. Jadi dia baca, dia dengarkan, lalu mungkin dia tuliskan, lalu dia berusaha menghafalkan dan usahakan dia memahaminya. Namun jemaah sekalian, ini tingkatan-tingkatan ini tentu saja makin banyak yang kita dapatkan, makin besar pahalanya. Namun jika di antara kita mungkin sebagian saja
maka itu tidak tercelah, dia sudah mendapatkan bagian dari kebaikan itu. Oleh karenanya dalam riwayat ini dikatakan faballaghahu kama sami'ahu, dia menyampaikannya sebagaimana yang didengarkan. Di sini sebenarnya tersirat apa? Tersirat anjuran untuk apa? Faballaghahu kama sami'ahu, dia sampaikan sebagaimana yang didengarkan. Bagaimana caranya kita bisa sampaikan sebagaimana yang didengarkan? Apa maksudnya sebagaimana kita dengarkan? Pas betul, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Bagaimana caranya kita bisa menyampaikan apa yang kita dengarkan tanpa menambah dan tanpa mengurangi? Gimana caranya? Ya, kita mendobat, ya, dobat. Dobtu itu dalam ilmu hadis ada dua. Dobtu sodar, kita menjaganya, menghafalnya di dalam dada kita, dan dobtu alkitabah, kita jaga, kita ikat ilmu dengan tulisan, kita ikat ilmu dengan tulisan. Dan itu dua-duanya sah dalam periwayatan hadis. Yang tidak sah kalau tidak juga menulis, tidak juga menghafal, sehingga dia tidak bisa menyampaikan secara valid yang ditolak periwayatannya, ya, maiful hifz, tidak juga dobtul sadr dan tidak juga dobtul kitabah. Namun sebagian ulama kita yang cuma dobtul kitabah, masalahnya kalau hilang kitabahnya, tulisannya. Jadi ada sebagian seperti Abdullah bin Lahia, dikenal dulu beliau seorang yang punya catatan, namun subhanallah terbakar buku-bukunya, sehingga setelah itu periwayatannya tidak diterima lagi, karena dia hanya berpegang pada buku-bukunya, catatannya. Maka kalau sudah hilang, maka tidak bisa lagi dipercaya apa yang dia riwayatkan. Karena itu pentingnya kalau kita simpan apa yang kita dengar itu dalam dada kita, tanpa buku pun riwayat. Walaupun ini juga nanti ada, ya, kalau dalam ilmu riwayat hadis ikhtilat, ya, suatu saat mungkin kalau sudah tua, ya, dia tidak bisa lagi memiliki hafalan sebagaimana pada saat dulu dia muda. Nah, di situ perlu dilihat periwayatannya, kapan dia meriwayatkan. Apakah setelah dia ikhtilat artian sudah berubah hafalannya atau mana? Dan macam-macam, ya, untuk dobtu alkitabah itu bisa permasalahan dia permasalahan nanti kalau hilang bukunya, atau mungkin juga ya, kalau dalam hari ini kita catatan kita, ya, kalau terbakar, kalau sekarang ini kita kadang file kita, ya, atau laptopnya hilang, ya, HP-nya hilang, selama ini semua ilmunya tersimpan di sana, sehingga ketika hilang maka sudah tidak berani lagi untuk menyampaikan karena ilmunya hanya di situ, ya. Tapi kalau kita sudah pernah mendengarkan, itu sudah pahalanya minimal bagi kita, ya, minimal pahalanya bagi kita. Dua sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada sahabat yang paling banyak, tidak ada sahabat yang paling banyak periwayatannya, hadis-hadisnya, yang tidak ada sahabat yang paling banyak hadisnya melebihi saya, kecuali Abdullah bin Amr bin As, karena beliau itu mencatat dan saya tidak mencatat. Perbedaannya antara Abdullah bin Amr bin As dengan Abu Hurairah adalah Abu Hurairah itu tidak ada catatannya. Adapun Abdullah bin Amr punya catatan, ada catatan khusus, bukunya namanya As-Sahifatu As-Sadiqah, ya. Dan ini diantara dalil bahwasanya tulisan atau menulis hadis itu sudah dikenal sejak masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz saja, sudah ada, dikenal sejak dulu para sahabat-sahabat yang menulis hadis. Tapi mungkin yang bertanya, kenapa Abdullah bin Amr bin As tidak masuk dalam deretan 7 sahabat hadis? Masalahnya beliau ini sibuk dengan ibadah, sehingga
samping beliau menghafal, beliau juga rajin meriwayat. Jadi 7 sahabat yang paling banyak riwayatan hadis itu bukan berarti mereka semuanya yang paling banyak hadisnya. Menurut Abu Hurairah semuanya yang paling banyak hadisnya dari semuanya adalah Abdullah bin Amr bin As. Tapi catatannya tersampaikan kesibukan beliau lebih fokus pada ibadah, ya. Intinya bisa jaga ilmu itu dengan 2 tadi, ya. Jadi kita bisa menyampaikan ilmu itu sebagaimana yang kita dengarkan, entah dengan hafalan kita atau dengan catatan kita. Jadi nanti kalau kita selesai taklim, sampaikan kepada lain, faballighu kama sami'ta. Kita sampaikan sebagaimana yang kita dengarkan. Gimana kalau kita tadi saya ikut taklim, tadi Ustaz tunggu, sudah lupa, jadi mau buka catat, tidak mencatat, ya. Jadi pahalanya sudah dapat pahalanya, tapi pahalanya pahala mendengar, ya. Tapi menyampaikan, ini yang kurang ini, ya. Makanya perlu ada dilanjutkan kebaikan, faballighu kama sami'ta, menyampaikan sebagaimana yang dia dengarkan. Apa manfaatnya kita menyampaikan sebagaimana yang kita dengarkan? Di sini disebutkan setelahnya, farubba muballigh, boleh jadi orang yang disampaikan au amin sami, lebih faham daripada yang mendengarkan langsung. Kita kadang ikut taklim, ikut pengajian, ikut muhadarah, ikut khutbah, kita dengarkan penyampaian dari khatib, penyampaian dari ustaz, penyampaian dari murabbi. Sebagian yang disampaikan itu kita dengarkan, mungkin kita hafal, mungkin kita catat, cuma sebagiannya tidak kita fahami, dan mungkin tidak cukup waktu untuk kita tanyakan langsung kepada sang ustaz. Maka ketika kita sampaikan kepada orang lain, kata Rasulullah, rubba muballigh, boleh jadi orang yang kita sampaikan yang tidak hadir langsung dalam taklim, au'a min sami, lebih tahu, lebih faham daripada kita yang mendengarkan langsung. Dan inilah pentingnya muzakarah, ya. Ilmu itu diulang-ulangi dan didiskusikan, dibahas secara bersama. Dan ini kenapa bisa kita sampaikan kepada orang yang tidak mendengarkan langsung? Karena kita memang mungkin punya kesepakatan khusus dengan sahabat-sahabat kita. Saya hadir hari ini, hadir, dan besok-besok mungkin tidak hadir. Kapan saya hadir, saya akan sampaikan kepada kamu. Kapan kamu hadir, kamu yang akan sampaikan. Dan itu ada tradisi yang dicontohkan oleh kaum salaf, ya. Imam Bukhari rahimallahu taala dalam Kitabul Ilm, dalam Sahih Bukhari, punya bab khusus tentang at-tanawub fil ilm, ganti-gantian dalam menghadiri majlis ilmu. Mungkin hanya sedikit di antara sahabat seperti Abu Hurairah yang paling fokus, tidak pernah gaib sama sekali dari majlis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, saya kadang tidak hadir di beberapa majlis Rasulullah, tapi saya sudah sepakat dengan tetangga saya, Itban bin Malik. Beliau punya tetangga, Itban bin Malik, sudah sepakat siapa yang hadir mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan Rasulullah, nanti setelah pulang sampaikan kepada yang tidak hadir. Itu di antara tahun yang bagus, ya, dalam menuntut ilmu, bahwa ketika kita hadir, kita sampaikan kepada yang tidak hadir. Rasulullah juga sudah menyampaikan, fal yuballigh minkum asyahid al-ghaib, yang hadir tolong sampaikan kepada yang tidak hadir. Tapi yang tidak hadir juga harus proaktif, ya. Jangan sudah tidak hadir lalu tidak mau juga peduli apa kira-kira yang telah disampaikan oleh pemateri dari ilmu yang dia tidak hadiri. Jadi kalau dulu mereka sepakat, jadi siapa yang tidak hadir tanyakan dan akan disampaikan juga oleh saudaranya yang hadir itu. Manfaatnya, kadang kita yang hadir langsung sami', kita sampaikan kepada orang yang tidak hadir, ternyata dia yang bisa menerangkan sama kita. Au amin sami', au amin sami'. Jadi manfaatnya diskusi ilmu, tapi dia telah merekam dengan baik. Nah, ini manfaatnya menghafal, karena dia tidak faham tapi dia bisa sampaikan kepada orang yang lebih faham, tapi dia sudah berjasa karena hafal. Jadi memang sebagian menghafal tapi tidak faham, ada yang faham tapi mungkin kurang hafalannya. Ini bisa kolaborasi ini, dan ketika bisa mengumpulkan semuanya, itu tentu saja yang lebih afdal. Farubba muballigh au'a min sami', boleh jadi
yang disampaikan lebih faham daripada yang mendengarkannya. Maka kesimpulan dari hadis ini ada 4 amalan yang seharusnya dilakukan minimal bagi para orang-orang yang mendengarkan sabda-sabda Nabi SAW. Pertama, tentu saja as-sama', mendengarkan. Yang kedua adalah menghafalkannya. Dan ini menghafalkannya, kalau bisa menghafal dengan dada, artinya disimpan di dada lebih baik. Kalau tidak, dengan catatannya, dia akan nanti menyampaikan kepada orang lain. Yang ketiga adalah memahaminya. Dan yang keempat adalah menyampaikannya. Ya. Semua ini masing-masing ada pahalanya. Jadi mendengarkan sudah berpahala, sekadar mendengarkan sudah berpahala. Lalu ketika dia tambah dengan menghafal juga ada pahala khusus. Lalu ketika dia berusaha memahaminya juga ada pahala khusus. Dan ketika dia menyampaikannya, maka itu juga pahalanya akan menjadi lebih sempurna. Ini diantara cara kita berinteraksi dengan pelajaran-pelajaran hadis yang kita pelajari. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-1390, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man su'ila an syai'an ilmin, barang siapa ditanya tentang ilmu, fakatamahu, lalu dia menyembunyikannya, uljima yaumal qiyamah, maka akan ditarik ya, di hari kiamat, bilijamin, dengan tali kekang, minnar, dari neraka, tali kekang api neraka. Lijam itu kalau biasa kita lihat kuda yang digiring lalu diikat talinya di hidungnya, itu namanya talinya itu lijam ya. Jadi dia nanti akan diseret dengan tali kekang dari api neraka. Hadis ini jemaah sekalian adalah salah satu hadis yang menjelaskan kepada kita tentang bahayanya orang yang menjadikan ilmunya hanya untuk konsumsi pribadinya dan dia tidak mau menyampaikan kepada orang lain. Mungkin sebagian mengatakan, saya tidak menyampaikan karena saya tidak mengamalkannya ya. Padahal ilmu itu ketika kita sudah ketahui, maka kewajiban kita adalah mengamalkannya dan menyampaikannya. Dan jika tidak bisa salah satunya, maka jangan ditinggalkan kedua-duanya. Karena ada orang bilang saya tidak mengamalkan, maka saya juga tidak mau menyampaikan. Berarti dia telah meninggalkan dua hal. Dan ada orang yang cuma semangat menyampaikan tapi dia sendiri tidak mengamalkan. Untuk orang semacam ini tidak bisa dihukumi pasti salah. Karena ada orang yang menyampaikan walaupun dia tidak mengamalkan, mungkin karena memang dia belum bisa amalkan. Dia mengetahui dalil-dalil tentang haji tapi dia belum bisa haji. Tapi dia tahu di sana orang yang bisa haji, dia sampaikan dalil tentang haji. Dia tahu tentang dalil-dalil berinfak, dia sampaikan walaupun dia mungkin tidak berinfak karena keterbatasan hartanya. Tapi dia tahu kepada orang-orang yang sangat perlu untuk berinfak, dia motivasi. Itu tidak dikatakan kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sanksian Allah ketika kamu tahu bicara lalu kamu tidak mengertinya. Tapi yang tercela adalah ketika memang dia tahu lalu dia mampu melaksanakannya, lalu dia cuma menyampaikannya, lalu dia sendiri mengkhianati ilmu yang dia sampaikan. Padahal dia mampu untuk melakukannya. Apatah lagi cuma untuk sekedar mendapatkan bagian-bagian dari duniawi. Ini yang Allah katakan tentang sifatnya Yahudi. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala taqilun? Apakah kalian cuma tahu menyuruh orang berbuat kebajikan, lalu kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian baca itu kitab, kalian tahu dalil-dalilnya. Apakah kalian tidak berakal? Ya gitu, taubih dari Allah, celaan dari Allah kepada kaum Yahudi yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Namun jemaah sekalian, sekali lagi dalam hadis
di sini jika kita ditanya tentang satu ilmu lalu kita ketahui tapi kita sembunyikan, maka diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala, akan ditarik dengan tali kekang. Tapi perlu difahami, sebagian ilmu kadang kita sembunyikan karena maslahat. Ini tidak berlaku mutlak ya. Kadang sebagian ilmu itu tidak kita sampaikan untuk menghindari mudarat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika dikomplain, dalam hadis Bukhari disebutkan, Abu Hurairah ketika dikomplain, kamu itu terlalu banyak periwayatanmu, sahabat-sahabat yang lain yang lebih senior tidak sampai begitu periwayatannya ya. Karena Abu Hurairah ini 3,5 tahun saja ya, kurang lebih bersama dengan, atau 3 atau 4 tahun bersama dengan Rasulullah, tapi periwayatannya sangat banyak dibandingkan sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat senior lainnya. Maka sebagian mengkomplain, kamu ini terlalu banyak periwayatanmu. Beliau bilang, sebenarnya saya punya 2 karung hadis, dan apa yang saya riwayatkan hari ini yang kalian komplain, yang kalian sudah keberatan dan menganggap terlalu banyak, itu baru 1 karung yang saya sampaikan. Ada 1 karung lagi yang saya tidak sampaikan, karena seandainya saya sampaikan mungkin saya sudah dipotong leher saya. Kata ulama kita, kenapa sampai Abu Hurairah memiliki ilmu yang dia tidak sampaikan? Apakah ini termasuk menyembunyikan ilmu yang diancam dengan hadis ini? Ulama kita, mungkin itulah hadis-hadis tentang fitnah yang mungkin berkaitan dengan masalah-masalah orang-orang tertentu yang tidak berkaitan dengan langsung amalan-amalan ya, yang mungkin tidak tepat juga kita sampaikan secara umum di depan khalayak ramai ya, karena ada beberapa ilmu jamaah sekalian yang tidak seharusnya kita sampaikan di semua tempat. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan pendusta ketika semua yang dia dengar dia sampaikan. Karena ada sebagian ilmu kita yang tidak cocok disampaikan kepada orang-orang tertentu, cocoknya di tempat yang lain. Kaidahnya mengatakan apa? Likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Setiap perkataan itu ada yang cocok tempat penyampaiannya. Contoh ya, ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka, bahkan ada sebagian yang diancam dengan jatuh kepada kekufuran. Hadis-hadis yang semacam ini kadang tidak terlalu pas kita sampaikan di depan orang-orang yang berpemikiran khawarij umpamanya, yang bisa dengannya dia tambah ekstrim ya. Atau ada hadis-hadis yang mungkin difahami seakan-akan tanpa sholat pun orang sudah bisa dijamin masuk surga. Ini sangat tidak pantas kita sampaikan kepada orang yang memang tidak sholat, orang yang selama ini memang hanya merasa yang penting syahadat. Orang yang semacam itu mesti kita justru jelaskan tentang hadis-hadis tentang bahaya orang yang meninggalkan sholat. Dan beberapa hal yang lainnya ya. Makanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau berdua-duaan dengan Nabi SAW dan dijelaskan tentang hak hamba kepada Robnya dan hak Rob kepada hambanya, diantaranya orang yang sudah beribadah kepada Allah dan tidak syirik itu akan masuk surga dan tidak akan disiksa. Mu'adz bin Jabal begitu gembira mendengarkan hadis ini, lalu dia mengatakan, afala ubashiru bihin nas, ya Allah, ya Rasulullah, apakah bisa saya beritahu hadis ini kepada orang lain? Karena kayaknya saya baru yang pertama yang mendengarkan hadis ini darimu. Karena waktu itu beliau berboncengan dengan Rasulullah. Rasulullah bilang, la tubashirhum fayattakilu, jangan kabarkan kepada semua orang, karena dikhawatirkan orang akan tawakul ya, orang akan menjadikan hadis ini sebagai jalan untuk memudah-mudahkan dosa dan malas-malas beribadah.
Karena jangan-jangan ada orang fahami yang penting kita bertauhid dan tidak syirik, pasti kita masuk surga. Ya. Maka ketika dikhawatirkan ya mereka akan memudah-mudahkan, jangan sampaikan hadis ini kepada orang yang semacam itu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu cukup lama menyimpan hadis ini, namun menjelang kematian beliau sampaikan, karena beliau khawatir menyembunyikan ilmu yang tidak diketahui oleh orang lain. Sampai beliau ya semacam ya tanda kutip mengkhianati pesan Rasulullah, jangan disampaikan ke yang lain, karena beliau faham bahwasanya hadis ini tidak boleh disampaikan kepada orang-orang yang akan memudah-mudahkan masalah ini. Orang yang ketika mendengarkan hadis ini lalu malas sholat, lalu malas ibadah, yang penting syahadatnya saja, syahadat, dan dia tidak melakukan kesyirikan. Itu kan biasa orang faham seperti itu. Lalu kalau dia dosa-dosa maksiat tidak apa-apa, itu tidak boleh disampaikan. Tapi kalau disampaikan kepada orang yang tidak berpendapat seperti itu, orang yang tidak akan memahami salah seperti itu, maka tidak mengapa. Di sini sebenarnya yang difahami dari hadis ini adalah kadang sebagian hadis atau sebagian ilmu kita kadang perlu untuk sembunyikan dulu atau tidak sampaikan. Termasuk ketika orang itu belum pada waktunya untuk mengetahui. Kadang-kadang sebagian anak kita yang baru belajar, dia belum tahu tentang bagaimana tauhid yang benar, belum tahu tentang tata cara sholat, bahkan belum tahu mungkin tata cara wudhu, belum tahu tentang masalah-masalah yang sangat prinsip dalam agama. Lalu dia bertanya kepada kita, ya, kadang ada orang yang datang kepada kita, kita baru kenal juga, langsung datang, ya Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz tentang Ustadz ini? Langsung ditanya tentang Ustadz Fulan, katanya Ustadz ini ahli bid'ah, ya umpamanya. Subhanallah, kita lihat orang ini yang datang ini penampilannya kayaknya memang belum, masih orang baru ini, ya. Dia juga masih jauh dari keiltizaman, ya, penampilan juga belum kayak Islami. Tapi pertanyaannya subhanallah, langsung bertanya tentang seorang ustadz yang mungkin ustadznya dikenal banyak berkhidmat kepada agama, ustadznya yang banyak memberikan manfaat kepada umat. Karena mungkin orang semacam ini, walaupun dia belum pernah belajar dengan baik tata cara sholat yang benar, ilmu yang pertama kali diajarkan, dia dengarkan tentang si fulan, maka sangat tidak tepat ketika kita mengajarkan masalah-masalah yang pelik, masalah-masalah yang bisa menimbulkan fitnah kepada orang-orang yang belum saatnya untuk belajar. Karena ilmu ini bertahap, ya. Ilmu ini kita perlu ambil secara bertahap. Siapa yang langsung mengambil secara sekaligus, maka dia akan keluar dari ilmu tanpa memiliki apa-apa, ya. Jadi di sini juga perlu kebijakan, ya. Karena ilmu ada tingkatan-tingkatannya, marhalah-marhalanya, supaya kita berikan sesuai dengan porsinya. Anak kecil itu jangan langsung kasih makanan yang keras, ya. Dimulai dengan air susu ibu dan seterusnya sampai memang sudah dianggap pantas untuk diberikan apa yang cocok untuk dia konsumsi. Maka hadis ini jamaah sekalian tidak berlaku secara umum orang yang menyembunyikan ilmu. Namun hadis ini berlaku bagi orang yang menyembunyikan ilmu, utamanya karena persoalan-persoalan duniawi. Apa persoalan duniawi itu? Di antara persoalan duniawi adalah kadang dia tahu bahwa hal itu mungkar, tapi dia tidak sampaikan karena mungkin dia sudah dekat dengan orang tersebut. Ini kadang berbahaya, ya, ketika seseorang dibayar untuk mengkhianati ilmu itu, berfatwa sesuai dengan keinginan pemesannya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ancam dalam banyak ayat-ayatnya, ya, selain hadis kita ini. Di antara firman-Nya, ya, kita tutup dengan ayat-ayat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang berilmu. Dalam Al Imran ayat 187, Allah mengatakan, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu linnas wa la taktumunah. Allah telah mengambil perjanjian kepada orang-orang yang telah diturunkan kepada mereka kitab, telah diberikan ilmu, hendaknya kalian menjelaskan kepada manusia, wa la taktumunah, jangan demikian. Yang berikutnya firman Allah surat Al-Baqarah 159, innal ladzina yaktubuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab
ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari kitab dan dari petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia, mereka adalah orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua yang bisa melaknat. Dan lebih diperjelas di surat Al-Baqarah juga ayat 174, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Ini sebenarnya kadang sebabnya kenapa sampai dia menyembunyikan ilmu itu, karena dia membeli ilmu itu dengan harga yang sedikit. Dia kadang menyembunyikan kebenaran karena ada tawaran untuk menyampaikan yang lain, ya. Ini bahaya, ya. Ini ulama-ulama su' yang bisa berfatwa sesuai dengan pesanan, waliyadzubillah. Dia mungkin dia bisa dibeli, dan Allah membahasakan dengan yashtaruna bi tsamanan qalila, dengan harga yang sedikit. Orang yang semacam itu, ulaika ma yakuluna fi butunihim ilan nar. Mereka itu orang yang tidak memakan di perutnya kecuali neraka. Dia mendapatkan harta berdasarkan fatwa ilmu yang dia sampaikan sesuai dengan pesan sponsor umpamanya, sesuai dengan pesan orang-orang yang mau mengkhianati ilmu, dan dia mendapatkan harta di situ. Tapi harta yang dikonsumsi, yang dia makan, itu kata Allah pada hakikatnya dia telah masukkan ke perutnya neraka, api neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Dan mereka tidak akan diajak berbicara oleh Allah di hari kiamat, dan tidak akan disucikan dosa-dosanya, dan baginya adalah siksa yang sangat pedih. Ini jemaah sekalian, penjelasan tentang orang yang menyembunyikan ilmunya. Intinya dari hadis kita ini adalah, mari kita jadikan semangat kita untuk menuntut ilmu berbanding lurus untuk semangat menyampaikan. Semangat belajar, semangat menyampaikan. Dan jangan juga berat sebelah, ya. Ada orang yang sangat semangat belajar, ketika diminta bagi-bagi ilmu tidak mau. Atau ada juga, masya Allah, rajin-rajin bagi ilmu, tapi rasanya dia tidak pernah duduk bermajlis, atau rasanya juga dia malas untuk membaca. Maka orang semacam ini diragukan keilmuannya. Apa yang dia akan sampaikan kepada umat? Jangan-jangan dia akan menyampaikan sesuatu yang keliru, ya. Karena itu ilmu ini dimulai dengan belajar dan dilanjutkan dengan mengajarkan kepada yang lainnya. Inilah yang akan mendapatkan nadharah sebagaimana yang dijanjikan dalam hadis sebelumnya. Allah Ta'ala alam. Tinggal ada dua hadis yang nanti akan pertemuan berikutnya, insyaallah kita akan sempurna bahasan kita, ilmu kita ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.